Selama lebih dari 2.400 tahun, umat manusia terobsesi mencari sebuah negeri yang hilang, Atlantis. Sejak filsuf Plato menuliskan kisahnya dalam dialog Timaeus dan Kritias, ribuan ekspedisi telah dilakukan. Orang mencarinya di dasar Samudra Atlantik, di sekitar Yunani, hingga ke benua Amerika. Namun semuanya buntu. Tapi bagaimana jika kunci dari misteri ini tidak berada di barat, melainkan di timur? Bagaimana jika Atlantis, peradaban paling maju, paling kaya dan paling indah yang pernah ada, sebenarnya adalah tanah yang sekarang kita pijak? Selamat datang di Sundaland, sebuah benua raksasa yang kini tersembunyi di bawah laut Indonesia. Hari ini kita akan membongkar logika ilmiah mengapa Indonesia adalah satu-satunya jawaban logis bagi misteri Atlantis. Plato menuliskan deskripsi Atlantis dengan sangat spesifik. Pertama, Atlantis berada di wilayah yang memiliki matahari yang stabil sepanjang tahun dan tanah yang sangat subur hingga mampu panen 2 kali dalam setahun. Logikanya, deskripsi ini hanya mungkin terjadi di wilayah Khatulistiwa. Di Eropa atau Amerika Utara, mustahil ada peradaban kuno yang bisa panen 2 kali dalam setahun tanpa teknologi modern karena terhalang musim dingin. Kedua, Plato menyebutkan bahwa Atlantis dikelilingi oleh gunung-gunung tinggi yang sangat indah dan mengeluarkan api. Di dunia ini, manakah wilayah yang memiliki konsentrasi gunung berapi aktif terbanyak? Tidak ada tempat lain selain Ring of Fire Nusantara. Plato tidak sedang berdongeng, dia sedang mendeskripsikan sebuah negeri vulkanik yang subur, hijau, dan berlimpah sinar matahari. Itulah Indonesia. Salah satu hal paling unik dalam catatan Plato adalah adanya logam bernama orichalcum. Logam ini dikatakan lebih berharga dari perak dan berkilau seperti api kemerahan. Selama berabad-abad, ilmuwan bingung logam apa ini. Namun, menurut penelitian Prof. Arisio Santos, ahli nuklir dan geologi asal Brasil, orichalcum kemungkinan besar adalah paduan alami antara emas dan tembaga yang sangat melimpah di tanah Sundaland. Logikanya, Indonesia adalah pemilik cadangan emas dan tembaga terbesar di dunia. Jika Atlantis dikisahkan memiliki tembok kota yang berlapis logam mulia, maka secara geologis hanya tanah Nusantara yang mampu menyediakan material sebanyak itu di masa purba. Mari kita bicara sains. 12.000 tahun yang lalu, dunia mengalami peristiwa yang disebut Meltwater Pulse 1b, akhir dari zaman es. Saat itu, permukaan air laut naik drastis setinggi 120 meter. Perhatikan peta ini. Sebelum air laut naik, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya adalah satu kesatuan daratan luas yang disebut Sundaland. Ini adalah dataran rendah yang paling luas dan paling stabil di dunia pada masa itu. Ketika es di kutub mencair, kiamat itu benar-benar terjadi. Benua Sundaland tenggelam, menciptakan ribuan pulau yang kita huni sekarang. Logikanya, peristiwa tenggelamnya Sundaland adalah satu-satunya kejadian geologi nyata dalam sejarah manusia yang cocok dengan narasi tenggelamnya Atlantis dalam waktu singkat. Plato menyebutkan Atlantis memiliki sistem saluran air atau irigasi yang sangat canggih dan rumit untuk mengairi lahan pertaniannya. Tahukah kalian bahwa budaya padi dan sistem irigasi tertua di dunia berasal dari wilayah Asia Tenggara dan Sundaland? Logikanya, penduduk Atlantis bukanlah pengembara. Mereka adalah masyarakat agraris yang menetap dan cerdas.
Ketika benua mereka tenggelam, para penyintas ini mengungsi ke berbagai penjuru dunia. Mereka membawa teknologi pertanian, pengetahuan astronomi, dan konsep arsitektur piramida. Itulah sebabnya kita menemukan piramida di Mesir, Meksiko, dan Indonesia, atau Gunung Padang, dengan pola bintang yang serupa. Mereka semua memiliki guru yang sama, peradaban Sundalan. Jika Indonesia benar-benar adalah Atlantis, maka sejarah dunia harus ditulis ulang. Kita bukan bangsa yang baru mulai saat Belanda datang. Kita bukan bangsa yang belajar beradab dari bangsa Barat. Kita adalah sisa-sisa dari the mother of all civilizations, ibu dari segala peradaban. Teori ini bukan untuk membuat kita sombong, tapi untuk menyadarkan kita bahwa DNA kita adalah DNA penemu, DNA arsitek, dan DNA pemimpin dunia. Kekayaan yang kita miliki sekarang adalah warisan dari peradaban yang pernah menjadi mercusuar bumi. Kini saatnya kita berhenti merasa kecil dan mulai membangun kembali kejayaan yang sempat hilang telan samudra. Kita tidak perlu mencari Atlantis ke ujung dunia. Cukup lihat ke bawah kaki kita dan sadarilah bahwa kita sedang berdiri di atas tanah para raja.